itu benar seperti yang media katakan tadi, saat wawancara anak yang fresh graduate dengan pengalaman hidup susah dapat kerja, bekerja dengan sulit begitu ya, dengan tantangan yang banyak. Pengalaman hidup seperti itu akan membaur saat dia wawancara. Ada humble-nya, ada tahu dirinya, ada menghargai segala macamnya, itu akan terlihat. Jadi scholarship hunter ini ya wajib begitu bagi kalau ingin lolos beasiswa, dan tidak sekali langsung biasanya ya alhamdulillah kalau memang sekali Anda beruntung, tapi biasanya memang orang yang sudah punya pengalaman, CV-nya kita lihat, LinkedIn-nya kita lihat, Instagram-nya kita perhatikan seperti apa anak tersebut. Ya kalau Anda extraordinary, ke Indonesianya akan membawa dampak luar biasa, mungkin tamat S1 bisa langsung, tapi biasanya jarang. Kita bisa lihat statistiknya nanti sangat jarang yang di tahun setelah tamat tuh langsung dapat beasiswa. Nah, kemudian knowledge positioning, apa kelebihan kita daripada orang lain? Nah, saat Anda wawancara, kita apalagi PTUD dan reguler ya, itu orang terbaik anak-anak Indonesia itu ngumpul. Nah, kita akan melihat bagaimana dinamika satu orang dengan orang lain, dan itu terlihat bedanya. Jadi Anda bersaing sebenarnya dengan teman-teman Anda. Sehingga kelebihan positioning ilmu, mengapa kita dapat terpilih, kemudian dapat LOE, itu sangat penting. Nah, intinya apa? Apakah ada 1-2 macam tips supaya kita bisa bersaing? Tidak juga. Originalitas itu paling penting gitu. Jadi saya tidak bisa mengatakan di sini yang lebih baik seperti apa, Bu. Tidak. Jadilah diri sendiri, karena setiap orang itu, Indonesia tuh butuh portofolio beragam. Ada yang seperti ini, kami akan milih seperti ini, dan sebagainya. Jadi tidak perlu jadi meniru-niru orang lain yang sukses, tapi bukan diri Anda, mungkin jangan begitu. Karena akan terlihat saat wawancara, itu bukan Anda. Begitu. Anda mencoba mengcopy kesuksesan orang lain yang lulus, Anda pelajari, tapi itu berlawanan dengan mungkin karakter Anda, akan terlihat. Nah, bagaimana cara mendaftar LPDP ini sangat teknis, silahkan daftar online, upload dokumen, dan submit aplikasi. Ini semua dilakukan kalau dapat sendiri. Nggak usah pakai ada konsultan atau apa, karena beda. Mengurusi sendiri, Anda tahu detail-detailnya. Kemudian administrasi ini jangan dianggap gampang. Ada orang yang sudah rapi semua, tapi dia deadline-nya dia lupa. Kemudian dia upload injury time, last minute ternyata komputernya mati dan sebagainya macam. Jadi usaha dia selama ini itu jadi gagal hanya karena masalah teknis. Nah, dibaca sebaik mungkin persyaratnya, upload yang diminta harus memenuhi persyarat minimum sesuai dengan instruksi. Nah, kemudian wawancara ini setelah lolos administrasi biasanya ada tes kebangsaan. Ini beda-beda. Saya mungkin 7 tahun terakhir ya, hampir tiap tahun itu sampai 5-6 kali wawancara itu kita melihat ada perbedaan beberapa, ada yang BAIS dulu, ada yang dulu nggak pakai BAIS, ada yang pakai profesional, nah tergantung skema-skemanya. Tapi kurang lebih kalau Anda sudah masuk ke wawancara substansi, Anda akan bertemu dengan psikolog dan akademisi. Nah, kalau Anda ada entrepreneur atau apa, Anda pakai profesional. Nah, kebangsaan ini sangat penting. Dan ini timnya mungkin dari orang BAIS, orang yang paham apa dibutuhkan Indonesia, dan orang-orang tersebut diberikan hak prerogatif untuk menentukan anak ini layak atau tidak begitu. Jadi kemudian nilai-nilai itu diplenokan secara bersama dan diambil keputusan di akhir hari wawancara. Nah, ini sekilas mengenai LPDP, silahkan dibaca, di websitenya juga ada. Intinya ini adalah beasiswa yang diberikan oleh pemerintah Indonesia untuk masyarakat di SDM Indonesia. Nah, ini afirmasi targeted umum, ini yang terbaru, beasiswa 2021, apa saja, ada kebutuhan khusus, ada afirmasi, ada magister, prasejahtera, ada PNS, beasiswa kewirausahaan, ada targeted khusus seperti UI3 memberikan beasiswa juga nanti kepada tahun depan dari LPDP kepada mahasiswa yang
berkuliah di UI3, ada PAN-RB dan sebagainya. Yang umum itu ada visa reguler, PTUD, Perguruan Tinggi Utama Dunia, dan kerjasama di Dikti, LPDP, dan Nufik ESO. Nah, inilah yang beasiswa afirmasi, di mana ada kriteria luar negeri seperti apa. Nah, ini semua ada di booklet. Nah, kampus top 150 dunia, 50 top dari perguruan tinggi dari negara yang terpilih. Nah, ini silakan dipelajari. Ada beasiswa umum, targeted, dan afirmasi. Kemudian ini arah kebijakan. Kebijakan saat ini adalah beasiswa kebanyakan diberikan untuk S3 saja, belum ada S1. Daftar universitas tujuan dikompilasi dari ranking dunia. Ada 3 penyedia ranking, QS, THE, dan WUR ya kalau nggak salah. Kemudian calon penerima beasiswa harus seleksi yang berlapis. Itu kebijakan saat ini. Ada wawancaranya. Tapi nanti ada kebijakan baru, ini mulai diberikan oleh LPDP. Ada pendaftaran dengan LOE itu sudah mampu, bisa diterima dan prosesnya dimudahkan. Bagi yang belum, tentu wawancara dulu, baru cari sekolah. Nah, hal seperti ini akan ada sedikit perubahan. Kampus-kampus terbaik 5-10 di negara yang terpilih itu juga jadi target pemberi beasiswa. Nah, ini adalah kolaborasi Kemendikbud di tahun ini dengan LPDP untuk berapa tahun ke depan. Nah, kalau sekarang LPDP hanya menyediakan beasiswa untuk 3.000 orang, tapi Kemendikbud dengan programnya itu untuk S1, ada S1, ada D4 beragam yang mempunyai degree itu 11.417, untuk non-degree ada 69.849 orang. Ini luar biasa beasiswanya dari Kemendikbud. Nah, silahkan dipilih-pilih mana yang cocok bagi Anda. Nah, ini silahkan dipelajari, ada semua di website. Jadi Dikti Kemendikbud, Dikti memegang peran besar sekarang untuk alokasi beasiswa dengan kampus merdekanya. Nah, ini sampai Agustus 2021 sudah ada 43.322 orang penerima beasiswa baik full maupun partial scholarship. Nah, yang full itu 23.075 dan partial 19.617. Kita lihat program magister sekian ribu, program doktor sekian ribu, kemudian program tesis, bantuan tesis itu sekian, program bantuan disertasi sekian, spesialis kedokteran ada sekian, dan kampus mengajar perintis, kampus mengajar yang Kemendikbud Dikti akan diberikan sebesar dalam negeri 14.621. Nah, inilah yang menarik, angka-angka ini cukup banyak. Penerima beasiswa tahun 2021 itu 15.327. Banyak sekali nih zaman krisis ini diberikan oleh pemerintah Indonesia. Nah, perguruan tingginya macam-macam. Nah, kita lihat yang ada umum, targeted, dan afirmasi. Ada 100 perguruan tinggi terbaik, 50 perguruan tinggi di negara maju dengan Global Competitiveness Index-nya, Denmark, Finlandia. Walaupun Denmark, Finlandia, Prancis, Hong Kong, Italia ini misalkan tidak masuk dalam QS THE, tapi mereka punya track record yang bagus di ilmu tertentu, itu bisa masuk. Nah, kemudian targeted dan afirmasi. Silakan pelajari satu persatu. Jumlah perguruan tinggi dalam negeri juga ada, itu sebesar 47 yang targeted, dan jumlah perguruan tinggi afirmasinya 61. Nah, ini juga ada detailnya. Perguruan tinggi apa saja yang termasuk di daftar. Semua ada di bukletnya LPDP. Nah, inilah sebarannya. Sampai 1 Juni 2021, mahasiswa yang ongoing itu masih 75,24% dalam negeri dan sisanya di Eropa, Australia, Asia, Amerika, dan Afrika. Nah, ini ada detailnya. 6.469 orang mahasiswa ongoing. Nah, kemudian di Asia ada berapa? Jepang sekian orang, Malaysia sekian orang, di Eropa itu ada 768 orang, Inggris 374 orang yang masih belajar di sana. Di Amerika 193 orang, di Afrika ada di Mesir dan Maroko itu 3 orang. Di Indonesia sendiri dalam negeri itu 4.867 orang.
Eh, Sekarang sebaran per provinsi yang diberikan. Nah, lihat pemerintah menyebarkan untuk afirmasi ini merata, hampirlah merata, tergantung nanti pas wawancara. Saya dapat afirmasi sering, dapat wawancara umum, apa saja. Nah, kita punya kriteria yang berbeda-beda dan kita paham kebutuhan daerah itu seperti apa orang-orangnya. Inilah penerima beasiswanya, akumulasi penerima beasiswa 25.606 orang. Nah, tersebar di beberapa penerima beasiswa. Nah, kampusnya mana? Tentu kampus yang ada di tadi yang sudah ada di list dalam negeri. Nah, apa saja komponen beasiswa ini cukup lengkap. Nah, yang namanya juga full beasiswa bagi yang dapat beasiswa. Kalau parsial itu nanti ada ketentuannya. Nah, ini artinya tidak terlalu banyak dipikirkan selama tidak berharap jadi orang kaya pas sekolah. Seperti kita ya, Abak ya, di Inggris dengan beasiswa pas-pasan ya, benar. Jadi nggak masalah, cukup-cukup saja. Tergantung kita style hidup kita seperti apa. Nah, intinya memang nggak usah manja lah saat sekolah dan sebagainya. Nah, ini diperhatikan, semua data dilengkapi, kemudian inilah alumninya. Nah, ini bisa memperlihatkan peta bagaimana Indonesia ke depannya SDM-nya. Master dalam negeri itu sudah ada 2.260 alumni. Ini yang masuk Mata Garuda ya, magister luar negeri itu 5.074. Doktor dalam negeri 74 dan doktor luar negeri sudah ada 265 orang. Spesialis 9, disertasi dalam negeri dan sebagainya. Ini memperlihatkan ada 9.287 tahun 2019 ya, mungkin udah nambah lagi sekarang alumninya. Nah, inilah seleksinya. Ini adalah skema beasiswanya, beasiswa PTUD, regular dan co-funding. Nah, co-funding ini sebenarnya parsial tadi. Kemudian PNS, TNI, Polri, dan sebagainya, kelompok berkebutuhan khusus, dan sebagainya. Masuk dulu seleksi administrasi berbasis dokumen, jangan sampai salah memasukkan, kemudian seleksi substansi akademik. Nah, ini verbal, kuantitatif, problem solving. Nah, ini seleksi substansialnya kebangsaan. Kemudian ketemu kami, nah seleksi wawancara akademik. Nah, inilah yang kita lakukan. Kemudian seleksi akhir. Skor-skor dari berbagai macam tadi dikumpulkan, dirankingkan, dan diprioritaskan. Nah, itulah yang akan diumumkan nanti sebagai penerima beasiswa dapat atau tidak begitu. Nah, jadi seleksi ini sangat rapih begitu. Nah, seleksi substansi ini ada yang akademik, psikolog, profesional, dan kebangsaan BAIS gitu.